Baik, pada teman-teman peserta bisa mengisi absensi ya, sembari masuk ke acara inti. Udah, Kak. Kalian masuk ngomong. Kok nggak muncul? Hmm, Kok nggak bisa? dia tuh bisa. Nah, itu. Coba tadi. Nah, Udah ikut. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dalam kegiatan kita yaitu technical meeting poster Dinamika 27 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan acara inti kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Dimas Aji Bowo sebagai koordinator divisi lomba poster. Dan saya Rezude Permatasari sebagai skoor divisi lomba poster. Sebelumnya kita mau menyapa nih kepada teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kita ya hari ini. Sebelumnya kita masuk ke lomba poster. Apa itu lomba poster? Jadi lomba poster nasional itu adalah ajang kreativitas digital bagi siswa SMA sederajat dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi, kegiatan ini dirancang untuk melatih keterampilan visual, menguji kreativitas sesuai tema, dan membakar semangat kompetitif generasi muda. Untuk tema poster di tahun ini ya, di Dinamika 27 yaitu keindahan pola dan bentuk matematika dalam harmoni dunia akuatik. Jadi maknanya makna dari tema ini adalah di balik keindahan dunia akuatik itu tersimpan berbagai pola, bentuk dan keteraturan yang merupakan cerminan nyata dari matematika. Jadi dari peserta ini diajak mengeksplorasi bagaimana bentuk geometri, simetri, fraktal hingga pola bilangan hadir dalam kehidupan bawah air dengan menciptakan harmoni yang memukau antara sains alam dan estetika. Jadi untuk timeline dari perlombaan kita yaitu di bagian pendaftaran itu yang gelombang pertama dimulai pada 2 Juni sampai 8 Juni 2026. Lalu untuk gelombang kedua dimulai pada 9 Juni sampai 30 Juni 2026. Untuk gelombang 3 dimulai pada 1 Juli sampai 16 Juli 2026. Untuk selanjutnya yaitu technical meeting dilaksanakan pada 18 Juli 2026. Untuk pengumpulan karya itu dimulai pada 20 Juli sampai 24 Juli 2026. Untuk upload karya ke Instagram itu 27 Juli 2026. Jadi untuk pengumpulan like di Instagram itu 27 Juli sampai 31 Juli 2026. Lalu untuk pengumuman pemenang itu dilaksanakan pada 2 Agustus 2026. Untuk ketentuan karya, yang pertama itu desain poster berupa digital bebas menggunakan aplikasi desain apapun. Lalu yang kedua menggunakan ukuran A4 dalam bentuk potret atau vertikal atau tegak dengan format JPEG, JPG dan JPEG atau JPG dan kapasitas maksimumnya adalah 10 MB. Yang ketiga itu peserta wajib mencantumkan logo Universitas Lampung dan logo Dinamika 26. Selanjutnya yang keempat itu poster hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tidak boleh bahasa yang lainnya.
Yang kelima itu memberikan deskripsi singkat mengenai pesan yang disampaikan melalui karya poster. Yang keenam itu karya poster itu yang diikut sertakan dalam lomba ini. Lomba ini adalah karya poster yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba lain. Untuk ketentuan karya yang ketujuh itu karya poster tidak mengandung unsur sara dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Lalu yang ke-8, karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia untuk kepentingan publikasi, promosi, dan dokumentasi kegiatan Himatika 27 tanpa menghilangkan hak cipta intelektual peserta. Yang ke-9 itu, peserta maksimal mengirimkan 2 karya. Setiap karya dikenakan biaya sesuai gelombang. Untuk yang ke-10, karya harus bersifat orisinal dan bebas dari plagiarisme. Yang ke-11, membuat surat pernyataan orisinalitas. Yang ke-12, pembuatan poster tidak diperbolehkan menggunakan AI. Karya ini menggunakan elemen visual buatan sendiri atau manual vektor akan memperoleh nilai tambah pada aspek kreativitas dan orisinalitas. Selanjutnya yang ke-13 adalah poster yang dilombakan merupakan poster ilustrasif yang mengutamakan kreativitas visual dan komunikasi pesan melalui ilustrasi. Berikut merupakan contoh poster infografis dan poster ilustratif. Nah, ini untuk contoh poster infografisnya seperti ini. Untuk poster ilustratif atau yang poster yang akan kita gunakan akan dilombakan yaitu poster yang bagian Maaf ya guys, jadi ini kebalik. Jadi untuk yang poster ilustrasifnya seperti yang ini, dan untuk poster infografisnya yang ini. Jadi kita pakainya yang ini ya guys. Yang ke-14 itu panitia berhak meminta file mentah atau seperti format PSD, AI, ataupun link Canva-nya jika ditemukan kecurigaan penggunaan AI atau plagiarisme pada karya yang masuk ke tahap 10 besar. Jika poster melanggar ketentuan perlombaan, maka kemenangan akan dibatalkan. Baik, selanjutnya untuk mekanisme pengumpulan karya. Yang pertama, peserta mengirimkan karya poster melalui form yang ada di guidebook-nya ya, dengan subjek, nama lengkap, underscore asal instansi, underscore judul karya. Contohnya, Rehan Dimas, underscore Universitas Lampung, underscore Aquatik. Yang kedua, berkas yang harus dikirimkan melalui yang pertama itu karya poster dalam bentuk JPG atau JPEG. Selanjutnya, 1 lembar surat orisinalitas dalam bentuk PDF. Ini dapat dilihat di guidebook-nya juga. Kemudian batas waktu pengiriman sesuai timeline di atas, yaitu dari tanggal 20 Juli sampai 24 Juli 2026. Setelah itu, jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via WhatsApp ke nomor CP-nya ya guys. Selanjutnya untuk kejuaraannya, yang pertama itu berdasarkan penilaian juri. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu mendapatkan uang pembinaan plus door prize plus sertifikat juara. Kemudian juara harapan 1, 2, 3 mendapatkan sertifikat juara, peringkat 7-10 mendapatkan sertifikat 10 besar. Selanjutnya berdasarkan like Instagram di akun Dinamika Unila, jadi ada juara terfavorit. Jadi juara terfavorit itu melalui nanti banyaknya voting ya. Jadi mendapatkan uang pembinaan plus sertifikat juara juga. Seluruh peserta lomba akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, proses perlombaannya yang pertama, seluruh karya yang dimasukkan ke form unggahan karya Panitia Dinamika 27 akan melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik. Yang kedua, seluruh karya akan diunggah di akun Instagram Dinamika Unila untuk menentukan 1 karya favorit berdasarkan like terbanyak. Untuk penilaiannya itu terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, orisinalitas karya 20%, desain dan visualisasi 35%, kesesuaian karya dalam tema 25%, dan kemanfaatannya 20%. Untuk keterangannya, yang pertama maksud dari orisinalitas karya itu poster merupakan karya asli dan orsinil dari peserta. Karya yang dikirimkan merupakan karya yang belum pernah dipublikasi dalam media apapun dan belum pernah diikutkan perlombaan serta tidak mengandung elemen pelanggaran hak cipta. Segala bentuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI tidak diperbolehkan. Untuk yang kedua yaitu desain dan visualisasi, maksudnya kemudahan konten untuk dibaca, keserasian dan keseimbangan tulisan, gambar, dan ruang, pemilihan warna, dan juga ilustrasi yang menarik. Yang ketiga, kesesuaian karya dengan tema, keserasian tema dengan konten poster. Dan yang keempat, kemanfaatan isi konten dari karya memiliki pesan nilai atau value dan edukatif.
Kita langsung masuk ke pembahasan kita yang terakhir yaitu untuk kita berkenalan dengan juri kita. Jadi juri kita di lomba tahun ini yaitu namanya Kak Fahira Anisatul Zahra. Jadi Kak Fahira Anisatul Zahra ini merupakan seorang konten kreator, freelancer, graphic design sekaligus kreatif director. Eh, Beliau ini memiliki pengalaman profesional di bidang grafis, branding, dan pembuatan konten digital. Dan saat ini aktif sebagai Canvasador Canva, pendiri Creazivo, dan konten kreator di TikTok. Dengan lebih dari 80.000 pengikut dan 4 juta likes. Selain itu, beliau juga menjadi mentor, narasumber, dan juri berbagai kompetisi desain tingkat nasional maupun internasional. Dengan latar belakangnya, pendidikan S1 Informatika Universitas Hamadan dan berbagai sertifikasi yang dimiliki. Nah, jadi Kak Fahira ini kita menyantumkan di sini sebagai juri lomba poster ada di lomba poster digital Dies Natalis 25 Poltekkes Kemenkes Semarang, lalu juri infografis, juri poster nasional pada November 2025, juri poster publik, juri poster tingkat SMA, juri poster Leader ID, juri poster Puspasnas, juri poster ekovisionaris, ataupun banyak yang lainnya. Jadi, Kak Faira ini merupakan orang yang sudah berpengalaman dari sebelum-sebelumnya untuk menjadi juri lomba poster nasional tahun ini. Sekian pemaparan technical meeting pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Lanjutnya tanya jawab. Baik, selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Ada peserta yang tanya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ya, angkat tangan. Apakah? Atau ada? Sampai itu emang. Sambil bilangin absensi, Kak. Tidak terbolehkan. Pak, mohon izin bertanya. Iya, Kak. Silakan. Izin bertanya, Kak, untuk 10 karya yang sudah masuk ke top 10 itu, tahap berikutnya setelah masuk ke dalam top 10 itu, kita ngapain ya, Kak? Misalnya. Bisa diulangi? Kan tadi katanya setelah upload karya, juri akan memilih 10 karya yang berhak masuk ke top 10. Nah, setelah masuk ke dalam top 10 itu, apakah ada tahapan berikutnya seperti presentasi atau apapun selebihnya? Oke, bisa dicek dulu ya, Kak. Oke. Jika ada yang Kasih, jika Kak. ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya.
Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya bisa yang teman-teman yang lain bisa mengisi absensi ya guys. Ini dari aduh siapa siapa ya siapa tadi identitas kalian dua aja gitu pertama siapa sih tadi namanya siapa namanya betul. Izin menjawab pertanyaan apa ya tadi kalau nggak izin menjawab pertanyaan terkait yang karya tadi ya gitu aja lah siapa ya namanya tadi Kamu ulangin pertanyaannya terus izin menjawab pertanyaan iya coba dulu ya ini bagus lah bagus banget. Oke, jadi kita akan jawab pertanyaan dari yang tadi setelah masuk top 10 ada tahapan lainnya atau enggak, kayak presentasi gitu ya. Jadi untuk peserta itu enggak ada tahapan lainnya ya untuk presentasi setelah mengumpul karya. Jadi nanti setelah dapat 10 besar terbaik itu, nanti jurinya akan melihat lagi nih dari 10 besar itu tuh pakai AI atau enggak dan akan dinilai lagi. Gitu teman-teman. Gimana menjawab enggak?
Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kavi ya, ini kan termasuk penggunaan elemen tuh bagiannya akan digunakan atau ada skala ukurnya ya. Jadi balik lagi ke penilaian sama jurinya, kan tadi udah lihat sendiri latar belakang jurinya itu kan Canva Ambassador ya teman-teman. Jadi pasti Kak Fahira sendiri itu tahu yang mana yang benar-benar plek-ketiplek template-nya. Jadi kayak misalkan kalian boleh kreasi pakai elemen AI gitu ya. Jadi, kalian sendiri itu nggak boleh kalau misalkan pakai bener-bener yang ada template di Canva langsung kalian pakai itu. Nah, untuk, skala penilaiannya sendiri kita nggak bisa ngomong karena itu balik lagi ke jurinya untuk penilaiannya teman-teman. Gimana, menjawab nggak Kavi? Oke, menjawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Seva dari Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk pertanyaannya, apakah judul judul poster kata-katanya sama dengan tema poster atau boleh berkreasi sendiri? Jadi untuk judul poster ini kan kita kan ada tema poster tuh di tahun ini. Nah, itu temanya dibuat untuk kalian berkreasi membuat judul sesuai dengan tema apa yang kita kasih. Jadi misalnya temanya akuatik nih. Misalnya temanya keindahan pola dan bentuk matematika dalam harmoni dunia akuatik. Nah, dari tema ini bisa kalian apa ya? Kreasiin. Bisa kalian kreasiin dari kalian sendiri itu kira-kira tema judul yang bagus itu apa dari tema yang kita kasih. Jadi itu bebas ya, nggak ditentuin harus sama-sama tema yang kita kasih. Jadi itu judulnya terserah kalian gimana. Apakah terjawab? Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ada pertanyaan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Marsha ya, apakah poster ini benar-benar harus elemen yang dibuat pribadi? Kalau pakai elemen Canva gimana, Kak? Untuk tadi hampir mirip ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngebatasin kalian mau pakai apa, yang penting nggak benar-benar template dari Canva-nya. Jadi balik lagi untuk penilaiannya, pasti penilaian itu dari jurinya sendiri kan? Nah, jadi boleh pakai elemen dari Canva boleh. Kalaupun dibuat sendiri itu juga boleh, karena kan tadi kita ada 4 penilaian, jadi teman-teman jangan terlalu fokusin sama satu penilaian aja. Jadi kan ada 4 aspek penilaian, jadi teman-teman bisa bagi-bagi fokus dari 4 penilaian tersebut. Jadi kita nggak ngebatasin, yang penting itu eh, tetap orisinalitas gitu ya teman-teman. Gimana Kak Marsha, apakah menjawab? Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman. Seperti ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, bisa on mic ya. Atau bisa bertanya di kolom komentar. Untuk di-up di mana? Terima kasih.
Usah biarin. Untuk pertanyaan dari Kak Alia, Kak untuk suara baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Alia, Kak untuk surat pernyataan orisinalitas di-up di mana ya? Jadi untuk surat orisinalitas itu di-up-nya sama link yang untuk up karyanya ya, yang di https bit.ly itu. Nah, itu nanti sekali. Ada link baru. Oh iya. Ya, iya. Nanti di-up-nya bareng sama karya posternya ini. Dia akan di-share dulu. Jangan lupa ya, surat orisinalitasnya dibuat teman-teman. Kamu jangan kena tunjukin Pak di mana aja. Gimana Kak Alia? Apakah menjawab? Teman-teman yang lain bisa bertanya ya jika ada pertanyaan yang ingin ditanya. Izin menjawab ya untuk Kak Seva. Jadi untuk logo universitas dan logo Dinamika Unilanya itu udah ada di bagian Guidebook ataupun itu di Guidebook itu tuh ada logo Unila, logo Dinamika, surat orisinalitas dan lain-lain dan booklet juga. Jadi kalian bisa mengakses semua itu di Link barcode pendaftaran. pendaftaran itu. Jadi kan di di pamflet pendaftaran itu ada barcode-nya, ada bisa kalian scan dan nanti kalian bisa ambil dari situ. Apakah terjawab? Jawab Kak, terima kasih ya. Ya, itu di mute jawab Kak katanya. Oke.
Sebelumnya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Alicia Putri Rinaldi dari Man 1 Bandar Lampung. Pertanyaan itu untuk elemen matematikanya itu seperti rumus-rumus apakah harus berkaitan dengan tema atau bisa untuk estetika semata. Jadi untuk apa namanya? Untuk elemen rumus-rumusnya ini boleh keduanya, tetapi kita nanti akan lebih menonjolkan dari berkaitan dengan tema. Begitu. Jadi sesuai tema ya teman-teman. Apakah terjawab? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nicole dari SMA Ciputra Kasih. Untuk pertanyaannya itu, kita apa harus mengupload posternya di IG pribadi? Jadi untuk upload karyanya itu nanti akan diupload ke IG Dinamika Unila ya teman-teman. Jadi dari kalian nanti mungkin bisa uploadnya itu waktu sudah selesai dari penjurian ataupun dari pengumuman yang telah disampaikan. Jadi misalnya pengumumannya di tanggal 2 Agustus tuh, nah itu udah resmi, udah selesai kan. Jadi kalian bisa upload sendiri di IG pribadinya teman-teman. Itu begitu. Apakah terjawab? Thank you, Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Intan berkaitan dengan Tuibon ya. Jadi sebenarnya tuh nggak wajib ya teman-teman, tapi kalau bisa kalian pada upload ya biar ngeramein Dinamika 27 ini. Jadi pada upload ya teman-teman. Kak, Tuibon wajib diposting jika Oh, untuk uploadnya itu bisa dari sekarang. Bisa kan tadi kemarin kan udah dikasih tuh linknya. Nah, kalian bisa langsung diupload nggak apa-apa. Jadi untuk captionnya itu setelah kalian download Tweetbonnya di link itu nanti ada caption di bawahnya. Itu captionnya ya teman-teman. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa Saya video. di chat kolom komentar ya. Dan sembari menunggu pertanyaannya, teman-teman bisa mengisi absensinya ya. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Kanara dari SMA Al Kausar. Jadi untuk linknya, link pengupload penguploadan file karya itu akan diinfokan nanti akan diinfokan di grup ya teman-teman.
Jadi untuk linknya itu akan berbeda dengan link yang sebelum yang form kemarin. Begitu. Untuk pertanyaan dari Kak Alicia Putri Rinaldi dari Man 1 Bandar Lampung. Izin bertanya, untuk juri apakah benar-benar satu orang? Iya, untuk jurinya itu hanya satu orang ya. Izin menambahkan, jadi jangan khawatir, jurinya itu pasti adil ya teman-teman. Eh, untuk dari pertanyaan Kak Doraemon, apakah boleh menambahkan SpongeBob Patrick Star, Kak? Soalnya dia punya pola persegi dan pentagram. Jadi untuk boleh atau tidaknya itu boleh teman-teman. Jadi kalian bisa berkreasi Kreatif sekreatif mungkin. mungkin untuk poster ini. Jadi kita nggak membatasi teman-teman. Jadi se sekreatif mungkin teman-teman pokoknya.
Baik, Kak, sama-sama. Oke, teman-teman, ditunggu sampai jam 16.20 ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Dan absensi jangan lupa ya, guys.
Izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Kahfi dari Universitas Lampung. Izin bertanya, jika menggunakan foto atau data dari internet, apakah ada aturan mengenai sumbernya harus dicantumkan atau bagaimana? Jadi sebenarnya itu nggak perlu dicantumkan ya, karena nanti dari panitia itu di ketentuan karya akan berhak meminta file mentahnya. Jadi kita itu berhak meminta file mentahnya, walaupun kalian dari internet, kita itu nanti bakal tahu kalian dapat dari mana gitu. Jadi kita tahu lah maksudnya itu tuh terbuat dari AI apa enggak. Jadi kita berhak minta file mentahnya seperti format PSD, AI, atau link Canva-nya gitu teman-teman. Jadi nggak perlu dicantumin. Apakah terjawab? Ini ada di atas ya teman-teman gitu. Untuk absennya itu ada di atas kolom komentar ya teman-teman. Di scroll aja, ada linknya kok. Kalau nggak dikirim ulang aja nih. Nggak ada lagi. Salin aja lagi. Oh ya. Ya, kamu pusing. Ya Allah. Nah itu ya, baru ada dikirim lagi. Udah. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Andrean. Kepada Andrean dipersilakan. Sebelum kita tutup sebelum kita tutup acara ini pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, 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 ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Zahra selaku MC mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada technical meeting lomba poster dinamika 27 hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan sukses sampai di akhir perlombaan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.